Ada salah seorang yang berasal dari Maghrib. Dan ini merupakan kisah nyata. Dari Maghrib atau dari Maroko. Dekat dengan Spanyol di ujung sana. Dia bermimpi. Disebutkan oleh Rasulullah SAW kepadanya, dia tidak bermimpi bertemu dengan Nabi, tapi dia mendengarkan suara Nabi SAW mengatakan, wahai fulan, cari orang ini, namanya ini, fulan bin fulan bin fulan. Kemudian berikutnya, dia kembali bermimpi pada malam kedua. Malam ketiga, 1 minggu lamanya dia bermimpi. Sehingga akhirnya dia mengatakan, berarti mungkin ada makna di dalam mimpi ini. Walaupun kita tidak menyandarkan kepada mimpi, namun kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya dikala dia di istiqamah, walaupun dalam satu amalan, namun dia rutin di dalam melakukan amalan tersebut. Ternyata di dalam mimpi tersebut disebutkan salah seorang yang berada di Mekah. Jadi dia berasal dari Maghrib, dia terbang ke Mekah, namun tentunya untuk melakukan ibadah umrah. Kemudian setelah dia melakukan ibadah umrah, maka dia mencari orang tersebut. Dicari. Akhirnya bertemulah orang ini berada di pelosok desa yang sangat jauh. Kemudian karena Rasulullah SAW memberitahukan kepada orang tersebut, kepada orang yang tadi bermimpi, cari orang ini, fa innahu min ahlil jannah, karena dia termasuk penduduk surga. Sehingga orang yang berasal dari Maroko ini tentunya penasaran, apa sih amalan yang dia lakukan sehingga saya bermimpi Nabi menyebutkan dia di antara penduduk surga. Apa yang dia lakukan? Dia terbang ke kota Mekah, melaksanakan ibadah umrah. Kemudian dia melanjutkan visi dan misinya untuk mencari orang ini. Kemudian akhirnya setelah lama mencari, bertemu dengan orang ini. Dia mengira orang ini adalah orang yang rajin ke masjid, orang yang seperti ini, orang yang perawakannya adalah perawakan orang-orang yang baik. Ternyata tidak. Orang biasa, bahkan terkenal di kampungnya, di daerahnya adalah orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Tapi kita tidak pernah tahu apa rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu. Karena memang Allah menyebutkan kepada kita, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan pernah kalian memuji diri kalian sendiri, karena Allah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Kemudian akhirnya orang ini pergi. Melihat keadaan orang ini, seolah-olah takalluha, seolah-olah dia menganggap remeh. Kenapa sih? Dan apa rahasianya? Kenapa orang ini disebutkan di dalam mimpi saya tersebut, dia termasuk orang yang masuk ke dalam surga? Kemudian ikhwatal Islam, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemudian dia pun bertanya-tanya, ditanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sebelum dia mendatangi orang tersebut, tidak ada satupun orang yang memujinya. Tidak satupun ada orang yang memujinya. Karena dia dianggap sebagai orang biasa, bahkan melakukan dosa dan maksiat. Kemudian akhirnya, dia memberanikan diri bertemu dengan orang tersebut. Kemudian dia menceritakan kenapa dia berlelah, berletih jauh datang ke kota Mekah mencari dirinya, menceritakan mimpinya. Dia mengatakan, wahai fulan, aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana sih keadaanmu? Apakah kamu memiliki rahasia yang kamu lakukan atau ibadah yang kamu lakukan? Dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Tidak ada ibadah-ibadah yang khusus yang saya lakukan. Bahkan orang-orang senantiasa menganggap diri saya ini adalah orang yang diremehkan. Karena memang saya melakukan dosa dan maksiat. Dan semua kita sadar bahwa kita melakukan dosa dan maksiat. Kalaulah bukan Allah yang menutupi aib kita, maka kita tidak akan pernah bisa keluar dari rumah kita. Namun Allah sitir. Allah itu adalah zat yang maha menutupi aib dan dosa kita. Sehingga kenapa kita tidak boleh mencela orang lain ketika mungkin kita menganggap diri kita sudah rajin beribadah, kemudian ada saudara kita yang mungkin kurang beribadah, tidak boleh bagi kita untuk mencelanya, karena kita tidak tahu mungkin ada rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya dia menyebutkan, wahai fulan, sebutkan apa ibadah yang kamu lakukan? Karena aku bermimpi berturut-turut lamanya bahwa Nabi menyebutkan fulan bin fulan bin fulan min ahlil jannah. Sehingga mendengarkan perkataan seperti ini, orang tersebut menangis. Dia tinggal di dekat haram, tinggal di dekat Mekah, namun dia jarang pergi ke Mekah. Dia sadar dengan kekurangan yang dia lakukan. Bagaimana mungkin Rasul menyebutkan aku penduduk surga, sedangkan aku adalah orang yang banyak melakukan maksiat? Karena ada ikhwatul Islam, ada orang yang jauh, mungkin jauh dari Allah. Dia sadar dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kembali banyak. Namun ada orang yang jauh dari Allah, dia tidak sadar dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini dia sadar dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat. Kemudian ketika ditanya apa rahasianya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu apa yang dia lakukan kecuali satu.
Apa kata orang tersebut? Sesungguhnya aku memiliki tetangga, teman. Kemudian temannya ini yang dia merupakan tetangganya meninggal. Semenjak teman saya ini meninggal, saya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, uqsimu billah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Aku akan membagikan, karena orang ini atau temannya ketika meninggal, tentunya dia meninggalkan seorang istri, meninggalkan anak-anak, janda, anak-anak yatim. Apa kata yang tadi banyak melakukan dosa dan maksiat namun disebutkan dia penduduk surga? Ternyata dia bersumpah dengan nama Allah, aku akan membagikan hartaku menjadi dua, separohnya untuk keluargaku dan separohnya untuk keluarga temanku yang tadi sudah meninggal. Itu yang dia lakukan. Mungkin remeh bagi kita, namun kita tidak boleh pernah menganggap remeh ibadah yang kita lakukan. Orang ini bersumpah atas nama Allah. Semenjak dia bersumpah, dia tidak pernah putus melakukan amalan tersebut. Banyak kesalahan yang dia lakukan. Dikala orang Maghrib tersebut yang jauh-jauh datang bertemu dengannya, menceritakan mimpinya, akhirnya dia menangis dan dia menyebutkan, mungkin ini rahasiaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, karena memang cita-cita kita bersama tidak lain tidak bukan adalah bertemu dengan Allah dalam keadaan beribadah. Akhirnya dia menangis. Kemudian dia pergi ke Masjidil Haram, Makkah bersama orang tersebut, bersama orang yang